Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 430, Aku Bos Industri Hiburan. Saat mereka sedang berbicara, seorang anak laki-laki lain memasuki ruangan, berpakaian putih dan membawa kue ulang tahun di tangannya. Bolehkah saya bertanya siapa Tuan Colton Henley? Tanya anak laki-laki itu. Colton berkata, saya. Anak laki-laki itu mendekat dan menyerahkan kue yang dibawanya kepada Colton. Tuan Miller, ini kue ulang tahun yang kamu pesan dari toko kami. Keheningan melanda, dan baru saat itulah Colton percaya bahwa kue mewah setinggi 1,5 meter itu benar-benar dipesan oleh suami Lauren. Lagi pula, kue yang dipesannya bahkan tidak sampai seperlima dari tinggi kue itu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Kue ulang tahun yang dipesannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kue Jordan. Sementara itu, Jordan tidak terus mempermalukan Colton. Dia tidak tahu teman sekelas Lauren sama sekali. Namun, karena Lauren bersedia datang ke reuni teman sekelas, itu berarti dia masih memiliki hubungan yang baik dengan kelompok teman sekelas ini. Kalau tidak, mengingat latar belakang keluarga Lauren, bagaimana mungkin dia bisa menghadiri reuni teman sekelas? Saat ini, reuni teman sekelas pada dasarnya tidak ada artinya dan hanya diprakarsai oleh mereka yang berprestasi. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk pamer atau mencari tahu di mana teman sekelas mereka bekerja, kalau mereka bisa saling membantu di masa mendatang. Jordan tidak ingin mengganggu acara kumpul-kumpul Lauren dan hanya ingin memberinya kejutan. Karena dia sudah memberikan kejutan, Jordan berkata, sayang, lanjutkan acara kumpul-kumpulmu. Aku pergi dulu. Alasan dia tidak tinggal adalah karena acara kumpul-kumpul teman sekelasnya adalah acara pribadi istrinya dan ada banyak teman sekelas laki-laki di sana. Jika Jordan tinggal, itu akan terlihat seperti dia tidak percaya pada istrinya dan harus mengawasinya dengan ketat. Dia tidak ingin memberi Lauren perasaan seperti itu lagi. Dia ingin memberitahu Lauren bahwa dia mempercayainya sepenuhnya. Namun, melihat Jordan hendak pergi, Colton menyela karena suami Lauren ada di sini, mengapa kita tidak duduk dan makan bersama? Jangan pergi. Begitu pula, teman-teman sekelasnya yang perempuan segera memintanya untuk tetap tinggal. Ya, ikut saja. Lagi pula, jumlah orang di sini tidak banyak. Masih banyak kursi kosong di sini. Jordan memandang Lauren untuk meminta pendapatnya. Karena Lauren tidak keberatan, Jordan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menuangkan anggur untuk Lauren. Lauren tersenyum dan beberapa dari mereka kembali ke tempat duduk mereka. Colton duduk di tengah, jelas yang paling mendominasi. Setelah duduk, Lauren memperkenalkan setiap orang kepada Jordan satu persatu, dan ketika tiba saatnya Colton, ia dengan sengaja menunjukkan identitasnya sebagai ketua kelas, serta pekerjaan dan jabatan ayahnya sebagai pejabat pemerintah. Jordan juga dapat mengatakan bahwa Colton memiliki karir terbaik di antara mereka semua, dan dia juga yang paling suka menyombongkan diri. Setelah diperkenalkan satu sama lain, Colton tiba-tiba bertanya kepada Jordan, Bung, kamu bekerja di unit mana? Seorang teman sekelas laki-laki tertawa dan berkata, Colton, kamu tidak seharusnya menabur garam pada luka orang lain. Bukankah Lauren baru saja mengatakan bahwa suaminya menganggur? Dengan raut wajah malu, Lauren berkata dengan nada merendahkan diri, ya, aku dan suamiku tidak memiliki pekerjaan yang layak, tidak seperti kalian yang bekerja di perusahaan besar yang memiliki status tinggi dan kekuasaan besar. Colton segera meletakkan alat makannya dan berkata, Lauren, itu tidak benar. Anda dan suami Anda berbeda. Semua orang di DC tahu bahwa selama Lauren ingin bekerja, dia bisa masuk ke unit manapun yang dia mau. Yang dibutuhkan hanya satu kata. Tapi suamimu tampaknya tidak apa-apa, Jordan, kamu tampaknya bermain piano dengan sangat baik dan suaramu juga bagus. Bagaimana kalau aku memberimu pekerjaan di bar sebagai penyanyi? $100 semalam untuk menyanyikan beberapa lagu dari pukul 8 sampai 11 malam. Itu juga tidak melelahkan. Seorang teman laki-laki tertawa dan berkata, ya, kamu bisa menghasilkan 3.000 sebulan. Kedengarannya seperti pekerjaan yang cukup bagus. Colton juga tertawa dan berkata, Teh harus membantu teman sekelasnya. Jordan dapat melihat bahwa Colton, sang ketua kelas, sengaja membuatnya merasa malu. Sejujurnya, Jordan tidak mau repot-repot pergi bekerja. Bahkan jika dia benar-benar tidak dapat menemukan pekerjaan, keluarga Howard masih dapat memberinya uang saku setidaknya $3.000 sebulan. Colton berkata, kita semua tahu bahwa keluarga Howard kaya. Anda tidak kekurangan beberapa ribu dolar, tetapi sebagai seorang pria, saya masih berpikir Anda bisa menghasilkan uang sendiri. Apa salahnya memanfaatkan seorang wanita, bukan? Teman sekelas laki-laki lainnya berkata, kakak, meskipun kamu adalah suami Lauren yang tinggal serumah, kami dan Lauren sudah lama berteman. Jika kamu menghadapi kesulitan, kamu bisa langsung memberitahu kami. Orang-orang munafik ini. Jordan sangat tidak senang.
Teman-teman sekelas Lauren tidak terlalu buruk, tetapi teman-teman lelakinya yang tampak memperlakukan Jordan dengan baik di permukaan sebenarnya menggunakan setiap kesempatan untuk menghinanya. Mereka terus menyebutkan fakta bahwa Jordan adalah seorang suami yang tinggal bersama mereka. Jika di tempat dan kesempatan lain, geng ini pasti sudah lama diusir oleh Salvatore dan yang lainnya. Namun, hari itu adalah hari ulang tahun istrinya dan juga hari reuninya dengan teman-teman sekelasnya. Jordan tidak ingin membuat masalah lagi. Selain itu, dia tiba-tiba teringat bahwa hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah menyelesaikan uji coba bisnisnya. Memang, ia ingin memiliki status tinggi di negaranya dan industri yang dipilihnya adalah industri hiburan. Oleh karena itu, Jordan memandang Colton dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Sebenarnya, saya punya beberapa urusan formal yang harus diselesaikan." Lauren memegang tangan Jordan di bawah meja sebelum menggelengkan kepalanya padanya. Dia mengira Jordan pasti ingin mengatakan bahwa dia bekerja sebagai petugas keamanan, atau kurir pengantar, atau pengantar makanan bawa pulang. Keluarga Stele kaya dan selalu merasa bahwa semua pekerjaan itu sama. Tidak ada salahnya mengakui hal itu. Namun, Lauren tidak ingin Jordan memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa dia bekerja sebagai petugas keamanan atau pekerjaan rendahan lainnya. Teman sekelas selalu memperlakukan Lauren sebagai dewi yang dimuliakan dan begitu mereka tahu bahwa Lauren menikah dengan pria yang lebih rendah dari mereka, mereka tidak akan bisa menerimanya. Lauren memandang Jordan. Jordan sudah bisa menebak apa maksud Lauren dengan menghentikannya. "Hah, sayang, menurutmu aku akan bilang aku petugas keamanan atau kurir? Jangan khawatir, suamimu tidak akan mempermalukanmu di depan teman-teman sekelasmu." Namun, Jordan berbicara dan berkata kepada semua orang, "Saya di industri hiburan." Semua orang terkejut. "Anda bos sebuah perusahaan film dan televisi. Sangat mengesankan. Tidak heran dia begitu berbakat. Ternyata dia pemilik sebuah perusahaan hiburan." Mendengarkan pujian dari teman-teman perempuannya, Colton menjadi kesal dan dia tidak percaya bahwa Jordan mengatakan kebenaran. Alasannya karena Colton menyadari bahwa Lauren pun terkejut. Jelaslah Jordan berbohong dan membual. Colton bertanya, "Budi, karena kamu adalah bos dari sebuah perusahaan film dan televisi serta taipan bisnis di industri hiburan, pasti banyak artis yang bekerja di perusahaanmu, kan?" Jordan mengangguk dan berkata, "Ya, ada cukup banyak." Colton tersenyum dan bertanya, "Siapa mereka?" Jordan berpikir sejenak dan berkata, "Magistone."